Foodies. Meski nama warungnya nasi pecel, tapi ternyata pilihan menunya banyak Foodies. Nah, ada satu nih yang benar-benar menarik perhatian. Namanya sayur mangut. Ini sih menu Jawa banget ya. Sayur dengan kuah santan terus diberi aneka isian yang lazis. Saya agak sedikit tertarik nih dengan yang namanya sayur mangut ya. Sop mangut atau sayur mangut? Sayur mangut. Sayur mangut. Nah, kira-kira apa aja nih isinya dari sayur mangut ini? Sayur mangutnya isinya terdiri dari terong, tahu, sama ikan asap. Ikan yang diasepin. Betul. Sayur mangut merupakan sajian khas Jawa Tengah yang melegenda. Walau judulnya sayur, tapi ada isian ikan di sini. Jenis yang digunakan beragam, yang penting sudah diasap Foodies. Ada mangut endas manyung yang menggunakan kepala ikan manyung. Ada juga mangut lele yang banyak ditemui di daerah Magelang dan sekitarnya. Nah, kalau mangut yang satu ini khas Semarangan nih Foodies. Ikan yang digunakan adalah ikan pari yang sudah diasap. Ikan yang sering disebut sebagai iwak peh ini biasanya sering dijumpai di kota-kota Pantura, Jawa Tengah. Oke Foodies, kalau misalkan dilihat dari penampilannya sih saya kayak teringat kayak sayur lodeh gitu ya Bu ya? Iya. Ini kenapa bentukannya kayak kuahnya mesti santan? Bedanya ini di kunyit Mas. Kalau santan biasa pakai kunyit. Kalau ciri khas mangut itu putih, nggak pakai kunyit. Ikan asap jadi isian wajib dalam sayur mangut. Selain itu, ada juga yang menambahkan beberapa lauk lain seperti tahu, terong, atau tempe. Oh iya, wajib ada cabai rawitnya juga dong ya, karena ini nih yang bakal jadi gong ya ketika orang makan mangut. Nah, ini dia menu andalan warungnya Mbak Puput, yakni nasi pecel Blitar. Tunggu sebentar. Kok Blitar sih? Bukannya nasi pecel itu biasanya nasi pecel Madiun ya Mbak Puput? Pak Puput, pengen tanya dong, apa sih membedakan pecel Blitar dengan pecel-pecel lainnya gitu? Kalau pecel Blitar itu cenderung ke agak pedas dan nggak begitu manis. Kalau pecel Madiun tuh cenderung ke manis sama nggak pedas. Oh, itu yang membedakan. Sekilas memang mirip lotek karena menggunakan banyak macam-macam sayuran seperti bayam, sawi, kol, kacang panjang, timun, toge, dan kecambah. Bedanya di sini ada tambahan kenikir nih, serta topping seperti telur dadar, tempe goreng, daun kemangi, dan rempey kacang. Oh iya, satu lagi nih Foodies, bumbu kacang di nasi pecel Blitar nggak pakai kencur ya. Ini juga nih yang ngebedain dari pecel Madiun. Seperti ini. Sip, mangutnya udah ready, nasi pecel Blitarnya juga udah buat siap saji. Next ya, kita ke menu berikutnya, ada rawon Blitar. Ternyata kuliner kota Blitar memang punya cita rasa yang khas ya Foodies. Meski menunya sama, ternyata kecenderungan rasanya berbeda loh dengan rawon yang biasa kita kenal. Oh, Foodies bisa dilihat sendiri, tapi seperti apa? Kita tuangkan. Wih. Aduh, dari baunya aja nih Foodies udah bikin ngiler. Segini cukup ya, Bu? Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Iya, benar banget. Masakan rawon khas banget dengan warna kuahnya yang hitam karena kluweknya Foodies. Nah, sekedar informasi nih, kluwek itu nggak cuma ada di masakan rawon loh. Jadi kalau kalian pernah icip gabus pucung khas Betawi, nah kalian juga akan menjumpai warna kuahnya sama hitamnya kayak begini. Atau kadang malah bisa lebih pekat loh Foodies. Rawon biasanya disajikan lengkap dengan telur asin untuk teman makannya. Wah, udah beres nih racik-raciknya. 3 menu andalan sudah tersaji, mari kicip, mari kita icip. Oke Foodies, di sini sudah tersedia ada sayur mangut, terus ada pecel Blitar, dan di sini juga ada rawon. Nah, kira-kira udah penasaran kalian rasa seperti apa? Kita cobain ya. Pertama kita akan cobain dulu nasi pecelnya seperti apa. Buat Foodies yang laparnya pakai banget, ini kayaknya menu ini pasti cocok nih buat gajal perut yang lagi keroncongan. Lihat aja, seporsi sampai menggunung begini Foodies. Wah, ini sih pasti mantep ya kalau sampai perut. Oh iya, soal rasa gimana nih? Mungkin kalau lidah saya sih bilangnya ini rasanya nggak beda jauh kayak lotek sebenarnya. Cuman mungkin dari penyajiannya aja kali ya, yang membedakan jadi namanya ini adalah pecel Blitar. Ditambah ini mungkin ada nasinya juga. Terus satu lagi kalau bedanya dengan lotek, biasanya lotek itu pakai kerupuk. Nah, gitu. Sebagai gantinya kerupuk, ada rempey kacang yang bikin sensasi makan pecel jadi renyah dan rame. Oh iya Foodies, ada satu lagi nih bedanya bumbu pecel dengan lotek loh. Jadi meski sama-sama menggunakan kacang, tapi bumbu lotek diulek dadakan.
Sementara bumbu pecel biasanya diolah dan disiapkan dalam keadaan matang ya foodies. Nah, Lanjut, kita icip-icip yang berkuah nih biar tenggorokannya nggak seret ya. Dan ini dia menu pamungkasnya, sayur mangut iwak pe. sebenarnya kalau dilihat dari penampilannya ini kayak tadi saya bilang di awal sih sebenarnya seperti sayur lodeh gitu ya, karena santannya itu loh gitu. Tapi kalau masalah rasa saya nggak tahu, kita coba ya. Bersantannya tuh rasanya tuh kayak ada kayak kebakar gitu. Gimana ya? Ya anyep rasa. Ya gitulah, mungkin karena memang pengaruh dari ikan asapnya itu kali ya. Kejutan rasanya bukan cuma itu loh foodies, cabai rawitnya banyak banget tuh bersembunyi di balik terong, ikan dan tahunya. Udah kayak ranjau ya. Wah nih kalau nggak hati-hati, bisa-bisa bukan ikan yang kena gigit, tapi malah cabai rawit yang bakalan langsung pecah rasanya di mulut. Oke, kalau misalkan foodies di rumah suka pedas, kalian bisa pecahkan cabai-cabai yang tersaji di mangkok ini. Tapi kalau saya ini tanpa dipecah aja udah pedas sih sebenarnya. Berbeda dengan mangut dasmanyu ataupun mangut lele, mangut iwak pe lebih mudah dinikmati karena emang nggak repot harus milih daging di antara duri ataupun tulang. Biasanya saat proses pengasapan bagian tulangnya sudah disisihkan foodies, jadi aman banget nih kalau dikonsumsi dalam masakan berkuah kayak begini. Ternyata begini foodies rasanya ikan pari. Tidak terlalu banyak tulang-tulang atau cucuk-cucuk, bahkan hampir tidak ada. Gak cuma itu, sayur mangut ini juga sama sekali nggak bau pesing loh. Bau ini biasanya muncul kalau proses pengasapannya kurang tepat foodies. Ini foodies, salah satu yang menunjukkan kalau makanan ini enak adalah ketika kita lagi makan keluar keringat. Nah kalau soal harga, jangan khawatir, nggak akan bikin kantong bolong deh pokoknya. Rata-rata kisaran harganya 10 hingga 20 ribuan aja. Receh dong foodies, bisa banget juga nih buat sarapan atau makan siang. Karena jam 10 pagi semua menunya udah siap buat disantap. Cheers, nunggu apa lagi? Langsung samperin aja ya. Kalau misalkan kebetulan foodies lagi berada di daerah Pemulang, foodies bisa mampir ke sini nih ya. Di rumah makan nasi pecel Blitar Mbak Puput. Nah, untuk masalah harga, jangan sedih. Harganya meskipun recehan, tetapi rasanya nggak pernah recehan.